Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timeline pelaksanaan PPG 2022. Teman-teman yang belum melaksanakan PPG, entah itu dari TMT di bawah 2015 ataupun TMT 2016 ke atas, harus wajib mendengarkan informasi ini. Rencana kuota PPG 2022. PPG 2022 ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, PPG Daljab TMT sampai dengan Desember 2015. Yang kedua, PPG Daljab TMT mulai dari 2016. Dan yang ketiga, PPG Prajabatan model baru. Kita bahas dulu yang pertama, PPG Daljab TMT sampai dengan Desember 2015. Rencana pelaksanaannya itu selama 3 bulan, kuotanya 40.000 dengan 2 angkatan. Jumlah calon pesertanya adalah 1 juta. Jadi ada banyak nih persaingan di PPG Daljab ini. Kemudian, yang kedua, PPG Daljab TMT mulai dari 2016. Rencana pelaksanaannya itu selama 1 semester atau sekitar 6 bulan. Kuotanya lebih sedikit dibandingkan TMT 2015, yaitu 36.000. Sementara jumlah calon pesertanya lebih dari 400.000. Jadi di sini juga ada banyak persaingan. Kemudian yang ketiga adalah PPG Prajabatan model baru. Rencana pelaksanaannya itu selama 2 semester atau 1 tahun. Kuotanya itu 40.000, jumlah calon pesertanya 45.590. Ini belum update data tahun 2020 atau teman-teman yang lulus di P3K 2021-2022. Selanjutnya kita bahas timeline pelaksanaan PPG tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini yang warna kuning ini adalah PPG Daljab Angkatan 1 TMT di bawah 2015 dengan jumlah peserta 20.000. Ini akan dimulai pada bulan Maret, April, dan Mei. Selanjutnya ada PPG Daljab Angkatan 2 TMT di bawah 2015 dengan jumlah peserta yang sama, yaitu 20.000. Ini kemungkinan besar akan dilaksanakan pada Juni, Juli, Agustus, tetapi ada juga kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi ada dua kemungkinan waktu pelaksanaannya, di bulan Juni sampai Agustus dan Oktober sampai Desember. Teman-teman harus selalu update SIM PKB-nya supaya tahu, siapa tahu mendapatkan undangan untuk melaksanakan PPG entah itu angkatan 1 atau angkatan 2 dalam jabatan. Kemudian selanjutnya PPG Daljab 1 semester TMT 2016 sampai dengan 2019 dengan jumlah peserta 36.000 peserta. Teman-teman bisa lihat di warna hijau ini pelaksanaannya selama 6 bulan. Dan perkiraan waktunya akan dimulai pada bulan April sampai dengan September. April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan September. Untuk Daljab TMT 2016 sampai 2019. Kemudian PPG jenis yang ketiga yaitu PPG Prajabatan model baru TMT 2020 sampai 2022 yang terintegrasi dengan ASN atau P3K dengan jumlah peserta 40.000 peserta dan kemungkinan pelaksanaannya itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember. Teman-teman bisa lihat di sini di warna biru ini. Pelaksanaannya itu kemungkinan besar dimulai pada bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk bisa uh, diundang di sini di PPG dalam jabatan, entah itu TMT 2015 atau yang 2016 ke atas, teman-teman harus update terus PKB-nya dan melakukan pemutakhiran data di SIM PKB-nya dan ya semoga dapat dapat undangan dari PPG untuk mengikuti PPG dalam jabatan pada tahun 2022.
Ini adalah gambaran tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Prosesnya hampir sama dengan PPG-PPG sebelumnya, dimulai dari pendaftaran dan seleksi administrasi. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman, sering-sering update di SIM PKB-nya, karena proses PPG ini akan berlangsung di SIM PKB teman-teman. Undangannya itu akan masuk di SIM PKB-nya. Saya punya pengalaman teman, dia itu sudah diundang mengikuti PPG dalam jabatan, tetapi karena dia jarang update, akhirnya undangannya terlewat. Dia update-nya setelah proses perkuliahan berlangsung, tetapi akhirnya dia tidak bisa mengikuti PPG tahun itu. Dia harus nunggu undangan berikutnya. Jadi sering-sering update. Kemudian tahap yang kedua, lulus seleksi akademik. Setelah itu konfirmasi kesediaan, apakah bersedia ataukah tidak. Karena ada juga beberapa orang yang tidak bersedia setelah dinyatakan lulus malah tidak bersedia mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian penetapan calon mahasiswa PPG Daljab. Setelah itu lapor diri. Pengalaman saya lapor dirinya ini dulu offline atau kita langsung ke kampus tempat kita lulus. Tapi saya tidak tahu sekarang apakah lapor dirinya bisa online ataukah tidak. Setelah itu analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOTS 5 SKS, desain pembelajaran inovatif 3 SKS, uji komprehensif. Ini adalah proses-proses perkuliahan. Saya punya teman di Kalimantan, dia proses perkuliahannya PPG dalam jabatannya itu 100% online. Nah, saya tidak tahu apakah tahun ini masih online ataukah sudah offline. Mungkin tergantung kebijakan kampus masing-masing dan situasi pandemi saat ini. Seperti itu. Selanjutnya ada praktek pembelajaran inovatif 4 SKS. Jadi kita ke sekolah mengajar nih. Apakah 1 bulan kah ataukah 2 bulan, saya kurang tahu untuk tahun 2022 ini. Tapi pengalaman saya itu kurang lebih 3 bulan karena saya PPG-nya itu PPG yang 1 tahun. Kemudian tahap terakhirnya adalah UKM PPG. UKM PPG ini ada 2. Yang pertama UKIN selama 4 hari praktek mengajar yang langsung dinilai oleh dosen dan guru yang diberi tugas untuk melakukan penilaian. Setelah itu ada UP atau ujian pengetahuan selama 2 hari. Jadi di UP ini semua proses perkuliahannya itu diujikan. Mulai dari materi, pedagogik, dan seterusnya itu diujikan. Kalau lolos kedua ini, maka teman-teman berhak mendapatkan predikat guru profesional bersertifikat pendidik. Seperti itu. Jadi ini adalah gambaran besar tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022. Saya doakan teman-teman ini lulus, dapat undangan dan lulus PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.